Kenapa Muldoko melakukan PK? Ini kan tidak terlepas dari situasi-situasi politik nasional saat ini, begitu kan? Kita tahu bahwa Pak Muldoko ini kan kepala staf presiden ini, orang dalamnya istana kan. Anies Baswedan ataupun Partai Demokrat ini kan agak alergi nih penguasa mendengar dua nama ini kan. Zaman SBY itu indeks demokrasi itu tumbuh pesat dan baik, semua orang boleh berbicara dan sebagainya. Itu karena kedalaman pemikiran dan pemahaman dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya hanya berpikir banal, hanya di permukaan, ya tidak mungkin bisa menumbuh suburkan demokrasi. Orang berteriak sedikit saja, kupingnya sudah panas ini barang gitu kan. Yang penting adalah di dalam Partai Demokrat itu memiliki tradisi akademis tersebut. Nah, itu bukan penting, hanya memiliki kemampuan secara personal, tapi di Partai Demokrat ini ada tradisi akademis itu. Teman-teman nyapa abang itu dengan sapaan apa kira-kira enaknya? Kebiasaan si Iju aja. Bang Iju ya? Iya. Iya, ini teman-teman semua ya. Enaknya saya diskusi dengan anak muda itu tentunya banyak hal, Bang. Ya. Yang mau kita bicarakan khususnya berkaitan dengan anak muda, politik, ya. Karena banyak yang nanya ke saya nih, Bang, kenapa sih anak muda itu harus masuk ke politik? Ya. Partai Demokrat kan adalah salah satu partai yang ketua umumnya hari ini itu adalah anak muda. Nah, NTB salah satu kiblat juga kayaknya. Ya, ketua umum DPD-nya anak muda. Gimana kira-kira tuh, Bang? Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya dalam perpolitikan Indonesia. Mungkin kita flashback dulu ke belakang. Di saat pertama kali para founding fathers dari bangsa ini, dari negara ini dulu, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan lain sebagainya, itu sebenarnya relatif masih sangat-sangat muda. Ya, mereka berpolitik, memperjuangkan idealisme, memerdekakan bangsa. Itu kan pada kisaran di umur 20-an sampai dengan awal 40 tahun ya. Iya, iya. Kemudian sekarang ada third wave-nya, ada gelombang ketiganya saya kira ya, pasca reformasi, kemudian di mana demokrasi itu bermekaran, partai politik banyak, multi partai dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada memberikan dorongan kesadaran lah bagi generasi muda pasca Orde Baru ya, terutama generasi milenial ini yang memiliki kesadaran untuk berpolitik kembali, dan ini menjadi sesuatu yang sangat bagus saya kira ya untuk bangsa Indonesia, karena tentu bangsa Indonesia tidak dihajatkan untuk hanya bertahan pada 10-20 tahun atau 70 tahun atau 100 tahun. Tentu yang diinginkan adalah ribuan tahun bangsa ini bisa berdiri. Tentu salah satunya adalah bagaimana kemudian mempertahankan regenerasi kepemimpinan yang baik tentunya. Dan itu harus dimulai dari anak muda. Dan itu harus dimulai dengan anak muda. Artinya harus ada proses pembelajaran. Kemudian pada saatnya nanti anak-anak muda akan memiliki kemampuan dan kematangan dalam sebagai pemimpin, terutama kedepannya yang kita inginkan adalah memimpin bangsa Indonesia tentunya. Iya, iya. Dan gelombang ketiga itu direspon betul oleh Demokrat. Ya. Demokrat ngelihat potensi anak muda 2045 kan kita bonus demografi itu. Kenapa Partai Demokrat kemudian sangat memberikan perhatian kepada generasi muda yang seperti yang tadi disampaikan pada 2045 itu adalah ada bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Tentunya ini sesuatu yang seringkali disampaikan oleh Ketua Umum Mas AHY ya, di dalam pidato-pidato beliau, di dalam bahkan di saat keliling-keliling ke kampus-kampus ya, mengadakan studium general, itu selalu disampaikan bahwa generasi emas tahun 2045 itu tidak boleh terlepas gitu. Tentu melalui cara berkomunikasi para generasi muda gitu. Tidak hanya berkomunikasi, tapi gimana supaya para generasi ini juga terlibat di dalam proses politik ya. Kenapa saya bilang bahwa tadi saya katakan bahwa berkomunikasi dengan cara berkomunikasi anak muda itu, karena saya sering sekali menganalogikan seperti ini. Misalnya kalau dalam bahasa agama begitu kan, wahyu itu kan selalu diturunkan melalui bahasa manusia begitu. Oke. Sehingga para manusia ini tahu bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan gitu. Nah, maksud saya seperti itu, bahwa bagaimana kemudian partai politik, bukan hanya Demokrat ya saya kira, seluruhnya semestinya itu bagaimana supaya bisa melakukan adaptasi dari pola komunikasi ini kan, karena memang ada perbedaan generasi yang sangat berbeda dari yang sebelumnya ya, karena ini persoalan, ada tadi saya bilang ada kelimpahan informasi,
sumber-sumber informasi yang sangat beragam, yang memang semua bisa diakses bahkan dari tempat tidur, dan itu menjadi pengkayaan lah bagi generasi muda. Mereka memiliki informasi yang sangat banyak sehingga kemampuan kritisnya juga luar biasa begitu. Dengan kemampuan kritis memang kita cenderung menjadi skeptis gitu kan. Baik. Nah, itulah yang harus dijembatani oleh para senior atau oleh para politisi kalau kita berbicara tentang dunia politik ya. Dan termasuk Partai Demokrat. Ya, termasuk Partai Demokrat. Nah, bicara tentang anak muda, kami juga punya satu produk, Bang. Dari anak muda. Ini yang support podcast Bicara Santai, Bang. Namanya Roti Gembong Mandalika. Jadi ini roti lembut, Bang. Jadi kalau ada kegiatan, acara di Demokrat, jangan lupa Roti Gembong Mandalika, Bang. Ini dia uniknya gini, Bang. Kalau abang udah coba sekali, ketagihannya seumur hidup. Iya. Bang Jaki udah pernah coba, makanya ketagihan Bang Jaki. Roti Gembong Mandalika ya. Mandalika, Bang. Jadi ini teman-teman semua, ya, Roti Gembong Mandalika. Ini salah satu produk UMKM, Bang. Ya. Produk anak muda di NTB. Ya, walaupun kita datangi partai warnanya biru, ya, kemudian rotinya warna merah, kita tetap bersaudara, Bang. Tenang, ada merahnya kok Demokrat. Oh, ada merahnya, Bang, ya. Wah, siap. Berarti ini salah satu merahnya Demokrat ini, Bang. Iya. Jadi kalau mau pesan nanti saya cantumin kontak personnya di video, ya. Bang, sayang karena kita lagi puasa nggak bisa coba. Oke. Ya, nanti untuk berbuka. Puasa. Siap. Kita lanjutin, Bang. Bicara tentang anak muda tadi itu. Saya tertarik dengan statementnya Bang Iju tadi itu. Kalau sekarang lagi banyak sekali informasi bisa diakses dimanapun ya. Sekarang itu kita surplus informasi tetapi defisit gagasan. Itu yang saya perhatikan, Bang. Nah, gagasan ini kan dia harus diproduksi, Bang. Salah satu tempatnya adalah di perguruan tinggi. Demokrat punya komitmen itu enggak? Atau sejauh mana sih Demokrat punya komitmen untuk membawa isu-isu politik itu masuk ke perguruan tinggi dan dibedah oleh mahasiswa? Ya, saya kira terkait komitmen itu tidak hanya sesuatu yang kami bisa sampaikan dari mulut ya, tapi faktanya bahwa Partai Demokrat misalnya melalui ketua umum lah setiap berkeliling ke daerah-daerah ya, selalu menyisipkan salah satunya adalah studium general gitu kan. Kuliah umum itu di kampus-kampus tentunya, berdialog dengan para mahasiswa-mahasiswi, bertukar gagasan. Karena bagaimanapun memanage sebuah organisasi, apalagi itu sebuah pemerintahan, negara dan lain sebagainya, tentu membutuhkan ya kedalaman pemahaman lah terhadap apa yang sedang dihadapi gitu, yang sedang dipimpin ini tentunya. Di samping ketua umum, kami juga beberapa kali mengadakan diskusi-diskusi dengan para akademisi di DPD Partai Demokrat, ataupun kami mendatangi para akademisi di kampus-kampus atau para mahasiswa-mahasiswi. Ya silahkan saja, kalau kami sangat menyenangi itu ya, kalau ada memang kampus-kampus yang welcome untuk kami melakukan studium general, kita bertukar gagasan, kita saling berdiskusi, berdebat lah soal ya bagaimana sebaiknya gagasan seperti apa yang akan disampaikan, yang akan ditawarkan oleh Partai Demokrat, misalnya untuk membangun daerah, membangun negara tentunya. Kami sangat siap dengan hal seperti itu. Saya agak mau dalam lagi dikit, Bang. Bukan cuma partainya kalau menurut saya. Kalau untuk kadernya, DPD Demokrat siap gak? Kader-kadernya itu untuk dibongkar sangat siap gagasannya di perguruan tinggi. Sangat siap lah, sangat siap soal itu. Karena memang alhamdulillah lah tradisi ini, terutama lebih-lebih setelah Ketua Umum AHY mengambil peran sebagai pemimpin secara nasional di Partai Demokrat, kemudian kami terpilih sebagai Ketua DPD juga, kami mendorong hal itulah. Dan alhamdulillah para kader Partai Demokrat, saya kira pengurus-pengurus Partai Demokrat, ya insya Allah memiliki kemampuan akademik yang ya tidak mengecewakan lah. Dan yang penting adalah di dalam Partai Demokrat itu memiliki tradisi akademis tersebut. Itu bukan hanya memiliki kemampuan secara personal, tapi di Partai Demokrat ini ada tradisi akademis itu. Jadi kami sering sekali misalnya ya menulis sesuatu tentang sesuatu masalah yang kemudian itu kami diskusikan. Nah, tentu akan banyak perdebatan di internal, tapi itu it's okay, itu hal yang harus terjadi memang ya, perdebatan, ada
ada dinamika gagasan di dalamnya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan segala macam argumentasinya. Tentu ini penting. Ya, saya tertarik gitu Bang. Soalnya bangsa kita ini kan bangsa yang dilahirkan oleh perdebatan. Ya, Bangsa yang dilahirkan oleh pikiran ya. Gimana founding parents kita dulu baca bukunya kuat Bang. Ya. Nah sekarang banyak politisi, mohon maaf Bang ya. Mungkin nggak ada di Partai Demokrat ya. Di partai-partai lain mungkin banyak ya. Yang hanya populis yang dijual Bang, popularitas akhirnya, bukan kapasitas. Nah, gimana sih komitmen Demokrat Bang untuk mendorong bahwa politik ke depan itu yang ingin kita tuju adalah politik kapasitas, ya politik etis, bukan politik populis Bang. Ya. Akhirnya orang kalau politik populis beli kucing dalam karung Bang, atau beli kucing berkarung-karung katanya seperti itu. Gimana tuh Bang? Ya, populisme itu sesuatu yang tidak terhindarkan ya, dengan tentu kita tadi sudah menyampaikan bahwa dengan banyaknya sumber informasi, kemajuan informasi, teknologi informasi, nah tentu hal ini ya pasti akan mengarahkan kepada populisme tersebut. Nah, tentu kita tidak sebagai partai politik ataupun sebagai insan politik, tentu kita harus cerdas memaknai hal itu ya. Kita tidak bisa kemudian bersikap apis dengan perkembangan ilmu informasi dan teknologi ini. Kita tidak bisa kemudian menjadi anti terhadap itu. Ya, populisme itu bagus dalam satu sisi bahwa mungkin calon pemimpin itu bisa dikenal secara luas oleh masyarakatnya, ditahu seperti apa rupanya, gitu kan, profilnya seperti apa. Nah, tentu kita harus mencari celah dari sana tentunya. Jangan hanya berhenti pada populisme gitu. Tapi harus juga tahu isi kepalanya. Harus tahu isi kepalanya. Dan juga seorang yang akan didorong menjadi pemimpin ini yang populis dalam tanda kutip ini juga harus disiapkan juga gitu kan. Persis. Disiapkan. Jangan hanya sekedar bisa berbicara, memberikan janji di masyarakat bahwa jika terpilih seperti ini mungkin dengan cara-cara yang merakyat, seolah-olah merakyat, tapi intinya nanti begitu duduk justru kebijakannya tidak ada yang merakyat gitu. Nah kan itu susah itu, bahwa tampilan kita saja merakyat kelihatan jelata gitu kan di depan kamera gitu kan, sehingga masyarakat seolah-olah meyakini bahwa dia memang merakyat begitu, tapi begitu nyampe tidak ada kebijakan yang merakyat, susah. Ada lagi yang kayak gitu. Ada Bang. Banyak. Bener lagi teman-teman ya. Ini bahaya ini teman-teman ya. Jadi akhirnya yang dijual itu adalah popularitas. Nah, tadi Bang, saya ngutip pernyataannya Abang tentang persiapan. Yep. Nah, Partai Demokrat persiapannya nih Bang untuk menghadapi pileg, ya, pilkada, dan pilpres. Kan ada 3 nih Bang. Betul. Oh ini perperangan ini Bang. Persiapan sekarang Bang menghadapi yang di NTB dulu lah. Yep. DPD Demokrat seperti apa Bang? Tentu pertama adalah bagaimana merapikan struktur Partai Demokrat dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat yang paling bawah tentunya, kemudian membuka peluang bagi semua masyarakat untuk siapa yang berminat bergabung bersama Partai Demokrat menjadi calekkah atau sekadar menjadi kader Partai Demokrat, itu kami buka selebar-lebarnya karena bagaimanapun Partai Demokrat ini adalah partai yang inklusif, yang terbuka. Jadi tahapan sekarang kami sudah menerima pendaftaran para bakal caleg ya, tentunya ya alhamdulillah antusiasnya tinggi saya kira ke Partai Demokrat tentunya ya, dan tentu akan ada seleksi-seleksi ya, karena di pencalekan ini tentu ada kuotanya ya. Itu ini akan kita lakukan seleksi-seleksi dan sedang berjalan sebenarnya. Kami optimis ini, apalagi pada saat ini kami sudah memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia 2024. Tentunya ya ini Demokrat sendiri insya Allah bisa bersinergi untuk memenangkan Anies dan juga memenangkan Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat. Lebih-lebih nanti jika, tapi kan saya tidak tahu kan, nanti terserah bagaimana calon presidennya. Tapi harapan kami di Partai Demokrat tentu karena kami ini adalah partai politik dan juga punya platform sendiri, kami tentu berharaplah Mas Anies itu bisa berpasangan dengan Ketua Umum AHY ya. Karena dari segala sisi saya lihat ini barang kok cocok gitu kan. Iya, ini menarik nih Bang. Bicara tentang persiapan daerah,
Itu yang mau saya tanyain sebenarnya, persiapan nasionalnya seperti apa? Ya. Kan pasti kalau jadi ketua DPD itu kan minimal angin-angin sepoi itu kan dapat tuh Bang dari pusat tuh kan. Ya, bisikan-bisikan halus itu kan Bang. Ya. Kalau Anies AHY berpotensi nggak kira-kira Bang? Kalau dari pandangan Abang nih, agak politis saya nanya nih Bang. Ya. Kasih kisi-kisi buat teman-teman podcast Bicara Santai. Ya semua itu ada kemungkinannya lah saya lihat ya. Misalnya kalau saya ini analisis pribadi saya sebagai politisi, sebagai ketua partai tentunya. Dari beberapa hal yang disebutkan karena kami tiga partai ini, Demokrat, Nasdem, PKS ini kan sudah bersepakat tuh bahwa untuk urusan calon wakil presiden ini kita serahkan kepada calon presidennya yang menentukan begitu. Oke. Kemudian ada beberapa hal lah yang sudah disebutkan oleh Mas Anies terkait dengan calon presidennya, termasuk salah satunya itu chemistry-nya kah, kemudian wajah perubahannya kah, begitu. Juga tentunya memberikan peluang untuk memenangkan pertarungan itu yang paling penting. Ya. Saya sebagai insan politik kemudian melakukan analisa kan terkait dengan figur-figur yang disebut-sebut mendampingi Anies Baswedan gitu kan. Nah, dalam diri AHY inilah kemudian saya melihat bahwa ini secara objektif ya, bukan karena semata-mata saya ketua Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat. Misalnya bahwa kalau berbicara tentang wajah perubahan di antara semua tokoh yang disebutkan oleh halayak ini, bahwa AHY lah yang merupakan representasi dari perubahan tersebut. Karena anak muda. Karena anak muda dan juga memimpin partai oposisi. Oh, waduh. Seperti itu. Iya. Itu saya kira undisputed ya, bahwa wajah perubahan itu ada di AHY. Ya, kemudian persoalan chemistry saya kira kita lihatlah dari mata telanjang bagaimana komunikasi antara Anies dan AHY ini begitu sangat dekat ya, sangat erat, sangat intim lah mungkin bisa kita katakan begitu. Bang, tadi udah daerah, nasional. Ya. Kalau untuk Abang pribadi, Bang Iju punya agenda nggak? Apakah di calon wali kota, keceplosan, calon gubernur, ya, atau calon legislatif, Bang? Kira-kira ada nggak? Ya, semua politisi saya kira punya agenda pribadi ya. Kita berproses di dalam partai politik sampai menjadi pimpinan partai politik tentu ada agenda-agenda. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, Partai Demokrat terlebih awal-awal ini adalah kami agendanya adalah memenangkan pileg dan pilpres terlebih dahulu. Jadi ini agenda besar yang saya kira tidak bisa kita tumpang-tumpangi dengan agenda-agenda yang lain dulu. Ya. Kita berusaha untuk meminggirkan agenda yang lainnya dulu. Jadi concernnya itu adalah pada 14 Februari 2024 pada saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Jadi kita ingin memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Partai Demokrat, sekaligus memenangkan Partai Demokrat di setiap level legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota tentunya. Nah, itu hal yang menjadi tantangan kami tentu di Partai Demokrat, karena beberapa pemilu yang lalu kami ini kan baru pada tingkatan wakil ketua ya. Ya, saya kira ke depan kami berharap bisa menduduki posisi ketua DPRD provinsi itu. Tentang agenda-agenda itu, Bang, ya kan, tentang persiapan. Tadi itu yang di awal saya sampaikan, ada isu tentang Partai Demokrat ini, Bang. Dulu 2021 saya pernah buat konten berkaitan dengan kongres luar biasa. Ya, Pak Muldoko bersama dengan kader-kader Demokrat. Nah, sekarang lagi di PK, Bang. Mau di PK sama Pak Muldoko. Isu yang menggeliat di publik itu ini akan memunculkan ya konflik di internal Partai Demokrat. Saya kira kalau konflik di internal Partai Demokrat, insya Allah nggak ada lah terkait PK ini ya. Khusus di NTB nih, Bang? Kalau di NTB walaupun di Indonesia saya tahu karena saya berkomunikasi dengan semua kawan-kawan se-Indonesia ya. Saya kira itu tidak ada. Yang ada adalah bahwa bukan hanya tafsir saya saja ya. Saya kira ini mungkin pengetahuan umum dan tidak bisa masyarakat itu dihalang-halangi untuk berpikir seperti ini, bahwa memang kejadian kenapa Muldoko melakukan PK ini kan tidak terlepas dari situasi politik nasional saat ini, begitu kan? Nah, kita tahu misalnya bahwa Partai Demokrat membentuk satu koalisi perubahan, ya, koalisi perubahan yang memang mengusung Anies Baswedan di sana, yang
ya tanda kutip kita tahu semua mungkin sesuatu yang bukan rahasia lagi ya, bahwa Anies Baswedan ataupun Partai Demokrat ini kan agak alergi nih penguasa mendengar dua nama ini kan, apakah itu Partai Demokrat atau Anies Baswedan, ini agak alergi. Nah, kemudian kita tahu bahwa Pak Muldoko ini kan kepala staf presiden ini, orang dalamnya istana kan. Nah, kemudian tiba-tiba tanggal 2 Partai Demokrat itu menyampaikan secara terbuka, secara resmi bahwa Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden begitu. Tiba-tiba tanggal 3 Maretnya Muldoko memasukkan memori PK. Nah, apakah ada sesuatu yang kebetulan di dalam politik ini? Saya kira sangat tidak mungkin. Nggak ada makan siang gratis kan? Ya, tidak ada makan siang gratis dan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan juga. Pasti ada rentetannya, ada juga maksud dan tujuannya seperti itu. Karena posisinya menjadi KSP kemudian bisa membuat ini menjadi besar, seolah-olah itu dibenarkan bahwa itu seolah-olah terjadi perpecahan di internal Demokrat. Tidak ada perpecahan di dalam internal Demokrat, kecuali orang luar yang kemudian merongrong Partai Demokrat, yang tidak ada urusannya sama Partai Demokrat, tidak ber-KTA Demokrat, tidak pernah menjadi apa-apa di Demokrat. Tiba-tiba membiayai mungkin orang-orang yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi di struktur Partai Demokrat, atau mungkin ada beberapa orang yang memang kecewa ya biasalah di dalam partai politik, mungkin tidak dapat posisi apa begitu kan. Nah, kemudian itu yang diorganisir kan. Tapi secara legal formal bahwa kami yang memegang SK secara formal tidak lebih dari mungkin kurang dari 5% itu yang ikut. Dan itu putusan pengadilannya udah ada? Iya, putusan pengadilan sudah ada. Sudah 16 kali Partai Demokrat digugat oleh pihak Muldoko CS ya. Sudah 16 kali. Dan itu semua dimenangkan oleh Partai Demokrat. Yang menarik itu Bang, Anies Baswedan sekarang berusaha dijegal. Ya, kalau kita baca situasi politiknya, berusaha dijegal dengan isu Formula E di KPK. Selain itu Bang, ada Pak Muldoko yang gerasa gerusu di internal Partai Demokrat. Abang melihat dua hal ini adalah upaya jegal-menjegal atau seperti apa Bang? Yang pertama itu untuk menjegal Anies, KPK-nya. Kemudian Pak Muldoko ini untuk menjegal AHY atau Partai Demokrat. Kira-kira gimana Bang? Ya bisa jadi seperti itu. Tidak bisa juga kita menghentikan pikiran liar atau analisis kita terhadap hal itu, karena memang terlihat gitu loh, terlihat ada benang merahnya gitu, walaupun mungkin tidak bisa terbukti secara dokumentasi dan lain sebagainya, tapi kan semua orang bisa berpikir, semua orang bisa menganalisis. Ini ada faktanya seperti ini, kok tiba-tiba ada gerakan yang seolah-olah ingin menggagalkan itu. Dari awal misalnya Anies Baswedan diangkat, diusung oleh beberapa partai untuk menjadi calon presiden, kemudian tiba-tiba muncul persoalan Formula E begitu kan. Terus kemudian Partai Demokrat sudah memenangkan 16 kali tuntutan sampai akhir di kasasi terakhir itu kan. Pada tahun 2022 itu sudah kasasi, sudah dimenangkan Partai Demokrat, sudah selesai. Kita pikir ini sudah selesai barang ini kan. Begitu Partai Demokrat menyatakan diri mengusung Anies Baswedan, berkoalisi dengan dua partai yang lain yang notabene ini bagian dari sisi oposisi lah ya. Para partai oposisi itu kemudian muncul lagi nih PK ini, gitu kan? Ini terus masyarakat atau rakyat Indonesia mau dimarahin gitu untuk berpikir ke arah itu kan? Itu kan tidak mungkin karena memang faktanya ada. Tinggal masyarakat menilai. Silahkan masyarakat menilai seperti apa. Oke, jadi tinggal kita susun puzzle-nya Bang. Ya, perlahan puzzle-nya tersusun dan kita tahu masalahnya di mana dan siapa yang membuat masalah ini. Waduh, ngeri. Bang, target untuk kemenangan Demokrat di NTB kira-kira Bang? Ya, target Demokrat ini insya Allah lah di angka 15-20%. Aduh, gede ya Bang ya. Ya, kalau untuk nasional Bang? Nasional, mudah-mudahan lah Partai Demokrat ini bisa mengisi dua dapil ini. Dapil Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang pada hari ini kan kami hanya mengisi dapil Pulau Lombok saja. Dapil Pulau Sumbawa, dapil NTB 1 ini masih kosong. Nah, tentu ke depan kami ingin mengisi semua dapil-dapil yang kosong ini, ya tentu dengan kepercayaan masyarakat tentunya itu bisa tercapai. Nah, kami sedang dalam proses berusaha tentunya untuk
berkoalisi lah bersama rakyat supaya memang target-target itu terjadi, dan semua platform yang sudah kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat bisa kami jalankan sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat tersebut. Nah, yang menarik tuh Bang, statement Abang barusan terakhir, berkoalisi dengan masyarakat, berkoalisi dengan rakyat. Ya. Kalau partai-partai yang lain berkoalisi dengan kekuasaan, waduh, ini Demokrat ini berkoalisi dengan rakyat, berat tapi Bang. Berat, Ya, berat tapi tidak mustahil. dan semuanya akan ada dan sampai pada ujung yang baik Bang ya, kalau kita terus Insya Allah. berjuang untuk rakyat. Insya Allah. Saya kira kenapa kemudian partai politik akhir-akhir ini lebih suka berkoalisi dengan kekuasaan itu dibanding berkoalisi dengan rakyat gitu kan? Kalau kekuasaan dapat roti Bang, Ya, itu kalau dia. sama rakyat kan nggak dapat Nah, apa-apa. makanya terus kemudian kita berpikir bahwa berat berkoalisi dan rakyat itu, padahal kita lupa bahwa posisi kita hari ini bisa menjadi ini itu, bisa mendirikan partai politik itu karena para pemimpin kita dahulu itu, para founding fathers bangsa ini kan semuanya berkoalisi dengan rakyat. Oke. Berdarah-darah, berat gitu kan. Tapi bisa mereka lakukan. Ya kita ini sebenarnya cenderung lebih enak lah dibanding mereka, dibanding Soekarno, Hatta, dibanding Syahrir, dibanding Nasir dan lain sebagainya lah, tokoh-tokoh pendiri bangsa kita dulu itu jauh lebih enak posisi kita hari ini dibanding mereka. Tapi mereka bisa membangun sebuah nation state ini ya, bisa membangun negara bangsa ini. Salah satu komitmen dan salah satu jalan yang kita tempuh untuk berada pada jalan yang diwariskan oleh penguasa, bukan penguasa ya, kalau penguasa nggak biasa ini kayaknya, diwariskan oleh founding father kita itu adalah membaca buku, Yep. ya, tradisi intelektual, Yeah. dan itu saya rasa dan saya pikir partai-partai yang berkoalisi dengan rakyat dia selalu pada medan itu. Yeah. Kalau berkuasa dan berkoalisi dengan kekuasaan kayaknya sibuk nentuin berapa besaran potongan roti, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir sekali Bang, dalam berkoalisi dengan rakyat Bang, ya, apa yang ingin disampaikan untuk rakyat Indonesia ya, atau masyarakat NTB? Saya kira Partai Demokrat tidak berangkat dari sesuatu yang kosong ya, bahwa Partai Demokrat sudah pernah menjadi pemimpin, menjadi leader dari bangsa ini setidaknya 10 tahun kepemimpinan Pak SBY, dan Partai Demokrat sudah membuktikan bagaimana bahwa ide itu bisa dijalankan, bahwa idealisme itu bukan sesuatu yang mengambang-ambang, bahwa sesuatu itu bisa dibumikan, dan program-program yang disampaikan di dalam kampanye-kampanye itu juga bisa diwujudkan. Nah, itulah yang dibuktikan oleh Pak SBY selama 10 tahun. Tidak ada satu pemerintahan di Republik ini saya kira yang begitu banyak program-program kerakyatannya dibanding dengan 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Itulah yang tentu akan kami terapkan jika masyarakat, rakyat Indonesia mempercayakan kembali Partai Demokrat untuk memimpin, entah memimpin negeri ini, memimpin provinsi ini, atau memimpin kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Barat. Oke, ini menarik teman-teman semua. Seperti namanya Partai Demokrat, dulu waktu zaman Pak SBY, saya ingat betul Bang, indeks demokrasi kita itu tinggi banget. Yep. Ya, orang bebas bicara. Kalau sekarang itu agak-agak ditahan nih. Ya, orang di podcast bicara santai aja bisa teriak-teriak Bang. Kemarin saya podcast sama anak Papua. Jadi kita lawan arus lah, kira-kira seperti itu Bang. Dan mudah-mudahan Bang, ya, Partai Demokrat bahasanya bisa mengembalikan situasi dan menetralisir keadaan-keadaan yang tercemari ini, kira-kira seperti itu. Insyaallah. Ya, itulah makanya kenapa Partai Demokrat mengusung calon-calon pemimpin yang memiliki kedalaman ide ya, gagasan dan kemampuan juga untuk menyampaikannya dengan baik kepada masyarakat. Di zaman SBY itu indeks demokrasi itu tumbuh pesat dan baik, semua orang boleh berbicara dan sebagainya. Itu karena kedalaman pemikiran dan pemahaman dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya hanya berpikir banal, hanya di permukaan, ya tidak mungkin bisa menumbuh suburkan demokrasi. Orang berteriak sedikit saja kupingnya sudah panas ini barang gitu kan. Sedangkan memegang institusi yang bisa koersif gitu kan, yang bisa menekan, ya akhirnya dimainkan juga ini institusi-institusi yang bisa menekan ini. Terima kasih banyak Bang udah mampir sama-sama di podcast Bicara Santai Bang Ijo ya. Saya harapin ikhtiar dan doa untuk masa depan Demokrat
semakin baik, khususnya di NTB. Amin ya robbal alamin. Amin robbal alamin ya. Terakhir sekali Bang, kami dari podcast Bicara Santai punya satu souvenir untuk Abang. Ini simbol perubahan dan keberlanjutan. Wah. Kan cuma 3 partainya tuh Bang. Jangan sampai podcast Bicara Santai berkoalisi juga nih. Perubahan dan persatuan. Iya. Jadi ini Bang, souvenir dari podcast Bicara Santai. Jadi teman-teman semua ini support dari OC Plakat ya. One Kreatif, tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram. Untuk mahasiswa, aktivis, atau mungkin Demokrat ada event Bang. Boleh. Jangan lupa, One Kreatif. Siap. Ini produk UMKM Bang. Ya. Jadi kalau kita berkoalisi dengan rakyat, berkoalisilah juga dengan One Kreatif. Ya, terus bersama UMKM. Siap Bang. Ini Bang bisa diterima Bang. Oke, terima ini kasih simbol perjuangan kita. Yusril Iza Mahendra Official. Siap. Thank you Bang ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan Bang Iju ya. Sampai detik ini terus berkomitmen Bang ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Siap, harus itu. Dan ikut melaksanakan Itu amanat Undang-Undang Dasar. Oh, siap. Kalau Pak Ketua udah ngomong siap perintah, Pak. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.